Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Nuke Istiani. Jadi di bab 8 ini kita membahas accessing command line, dan ini merupakan materi dari Debian dan Ubuntu Server Administration. Oke, jadi apa aja sih yang akan dibahas di bab 8 ini? Yang pertama ada change language in Debian, atau kita nanti akan mengubah bahasa di Debian. Yang kedua ada pengenalan basic terminal, dan yang ketiga membuat password root pada Ubuntu. Oke, kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu change language in Debian, atau cara mengubah bahasa di Debian. Langsung saja kita buka VirtualBox-nya. Lanjut kita running Debian servernya. Oke, ini kita masuk ke akunnya. Lalu kita masukkan password untuk servernya. Nah, oke, seperti biasa ini kita akan full screen. Switch. Oke. Lalu kita akan pergi ke aktivitas. Terus kalian bisa ke pencarian dan ketik terminal. Oke, kita langsung buka saja. Seperti biasa, ini saya akan memperbesar dengan cara CTRL Shift plus. Nah, disinilah kita akan mengubah bahasanya. Di sini teman-teman bisa lihat di bagian atas ini tanggalnya Selasa 10 Desember dan kemudian jamnya 15.50. Dan di sini artinya kita masih menggunakan bahasa Indonesia ya teman-teman. Dan pada materi kali ini kita akan mengubahnya ke bahasa Inggris. Oke, untuk mengubah bahasanya kita masuk ke root dulu nih, dengan perintah su, lalu enter. Nah, saat proses instalasi kita sudah membuat dua password nih, yang satu untuk server dan yang satu untuk root. Dan di sini kita akan masukkan password yang untuk root. Oke, kita ketik. Dan ketika kita memasukkan passwordnya, maka si passwordnya ini nggak akan terlihat teman-teman. Jadi akan terus seperti ini. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke rootnya nih teman-teman. Nah, oke, langsung saja kita akan mengubah bahasanya menggunakan perintah sudo dpkg /reconfigure local. Oke, bisa langsung kita enter teman-teman. Nah, maka itu akan muncul seperti ini teman-teman. Dan kalau kalian dari bahasa Inggris ingin diubah ke bahasa Indonesia, kalian bisa cari kodenya yang sebentar. Nah, ini teman-teman. Kalian bisa menggunakan id.utf-8 Dan karena di sini kita menggunakan bahasa Indonesia, kita akan mengubahnya menjadi bahasa Inggris. Nah, kalian bisa cari kodenya yang yang ini nih teman-teman, yang English
garis US titik UTF garis 8 UTF garis 8. Dan untuk memilihnya kalian bisa klik tombol spasi, maka itu akan muncul seperti bintang-bintang ini. Kemudian bisa kita enter, terus kita pilih English ini, terus enter. Oke, ini tunggu prosesnya. Nah, prosesnya sudah selesai nih teman-teman. Selanjutnya kita akan mengubahnya di pengaturan teman-teman. Kalian bisa langsung pergi ke aktivitas. Karena kita masih menggunakan bahasa Indonesia, jadi kita ketiknya pengaturan. Nah, yang ini teman-teman, bisa langsung kita klik. Kemudian kita scroll ke bawah. Dan pilih wilayah dan bahasa. Di sini pada bagian layar log masuk, kita akan mengubah bahasanya. Nah, di sini kalian disuruh untuk memasukkan password administration. Dan di sini kalian bisa memasukkan password dari root kalian. Di sini langsung saja kita ketik. Terus autentikasi. Kemudian di sini pilih yang English, terus pilih. Begitu juga di bagian akun Anda, ini kita juga sama, buat menjadi bahasa Inggris. Kemudian kita pilih. Oke, jika sudah, kita akan merunning kembali Debian servernya teman-teman. Oke, dengan cara ini di power off. Oke. Kemudian kita akan merunning ulang kembali. Oke, ini kita login kembali. Nah, setelah kita masuk, teman-teman bisa lihat sendiri nih, di bagian atas itu saat kita mengubah ke bahasa Inggris, maka itu akan ditampilkan pada bulannya terlebih dahulu. Seperti ini, Desember terlebih dahulu, terus dilanjut tanggal 10. Nah, saat kita sudah masuk, terdapat pemberitahuan seperti ini teman-teman. Dan itu menandakan apakah kita mau mengubah nama file dari yang sebelumnya ke yang bahasa sekarang. Misal seperti ini. Saat saya menggunakan bahasa Indonesia, ini terdapat tulisan unduhan. Dan ketika sekarang saya menggunakan bahasa Inggris, ini sudah berubah otomatis menjadi downloads. Tidak hanya itu, ini juga terdapat template menjadi templates, terus publik menjadi public, dokumen menjadi documents, dan lain-lain. Dan di sini kita akan mengupdate saja teman-teman. Untuk nama filenya kita klik update names. Oke, ini kita klik. Nah, sudah teman-teman, kalian bisa menjalaninya dengan bahasa Inggris. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pengenalan basic terminal. Jadi, basic terminal itu adalah konfigurasi dasar atau perintah-perintah dasar yang sering digunakan pada OS Linux. Jadi nih, sebelum kita mempelajari perintah yang cukup rumit, kita harus dulu nih mengetahui dan mempelajari perintah-perintah dasar biar kita nantinya nggak bakal kebingungan teman-teman. Langsung saja kita buka VirtualBox-nya. Oke, bisa langsung kita running Debian servernya. Oke, ini saya sudah masuk. Selanjutnya kita pergi ke activities, terus ketik di pencarian
terminal. Oke, bisa langsung kita buka. Nah, mulai dari sinilah saya akan memperkenalkan dulu, mulai dari penamaan nama sebelum tanda @ ini maupun sesudah tanda @ ini. Dan ada tanda lengkung seperti ini, serta ada tanda yang melambangkan dolar. Oke, kita mulai dari nama yang sebelum tanda @ ini. Jadi, itu adalah nama yang digunakan sebagai username yang sudah biasa untuk kita login, teman-teman. Dan kita sudah menempatkan password dan nama itu saat proses instalasi. Nah, lalu apa sih yang dimaksud nama setelah tanda @ ini? Jadi, itu adalah hostname atau penamaan jaringan. Jadi, semisal si Debian server ini berada di Bandung, sedangkan sayanya sendiri berada di Semarang. Dan ketika saya ingin meremote Debian servernya, jadi saya menggunakan hostname sebagai penamaan untuk meremote. Jadi, nantinya saya akan meremote nama Debian ini dan kemudian memasukkan IP address-nya. Oke, dan saya juga akan mengajari kalian cara untuk mengecek username kita, yaitu bisa ketik dengan perintah woami atau woami. Selanjutnya bisa kita enter. Nah, di sini sudah muncul username saya, yaitu istinuke. Dan kita juga bisa mengecek hostname dengan perintah hostname ctl. Bisa kita enter. Nah, di sini sudah muncul. Di sini terdapat static hostname, yaitu Debian, terus icon name-nya komputer virtual machine. Terus kalian juga bisa lihat di sini terdapat chassis, yaitu virtual machine, karena di sini kita menginstal sebuah virtual machine. Jadi kalau misal kita menginstal Debian perangkat aslinya atau real device, maka chassisnya itu bisa saja berbeda. Dan di sini karena kita install menggunakan VirtualBox, maka di sini tertera virtualization-nya Oracle. Mungkin kalau kita pakai VMware, di virtualization-nya ini bakal berbeda lagi nih, teman-teman. Oke, di sini kita ketik clear saja supaya tidak mengganggu. Enter. Oke, kita lanjut, teman-teman. Lalu apa sih yang dimaksud tanda lengkung ini? Oke, di sini saya akan memperbesar supaya enak dilihat dengan CTRL Shift plus. Nah, di sini nih teman-teman tanda lengkungnya. Jadi yang dimaksud tanda lengkung ini artinya menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Oke, kita bisa menggunakan perintah pwd untuk melihat di mana keberadaan kita sekarang. Langsung saja kita ketik, teman-teman, pwd. Lalu enter. Nah, di sini kita sedang berada di home istinuke. Oke, selanjutnya saya akan mencoba untuk masuk ke directory lain dengan perintah cd spasi /etc. Dan ini adalah perintah untuk masuk ke directory etc ya, teman-teman. Langsung saja bisa kita enter. Nah, maka di sini teman-teman bisa lihat sendiri bahwa tanda lengkungnya ini sudah hilang karena kita sudah tidak ada lagi di directory home dan kita sudah masuk ke directory etc. Oke, sekarang kita masuk kembali ke directory home dengan perintah cd spasi /home/ dan masukkan username kalian. Istinuke. Enter. Nah, tanda lengkungnya sudah ada kembali ya, teman-teman, karena kita sudah kembali ke directory home. Lalu apa sih yang dimaksud dengan tanda atau lambang seperti dolar ini?
Jadi lambang dolar seperti ini itu menandakan bahwa kita hanya memiliki hak akses sebagai user biasa. Sedangkan kalau kita ada tanda pagar seperti ini, maka itu menandakan bahwa kita memiliki hak akses sebagai user root atau hak akses paling atas. Oke, dan cara untuk masuk ke rootnya kalian bisa menggunakan perintah su, lalu kita enter. Oke, dan di sini kita ingat-ingat kembali bahwa pada proses instalasi itu kita sudah memasukkan dua password nih, dimana yang satu password untuk server dan yang satunya lagi password untuk root. Dan di sini kita akan memasukkan password untuk root. Oke, langsung saja kita ketik teman-teman. Nah, pada saat kita mengetik passwordnya, di situ tidak akan muncul ya teman-teman, atau kosongan seperti ini saja. Lanjut kita enter. Nah, kalian bisa lihat sendiri lambang dolarnya itu sudah hilang dan di sini hanya terdapat lambang pagar saja. Dan itu menandakan kalau kita sudah bisa mendapatkan hak akses untuk root. Oke, dan di sini kalian juga bisa lihat tidak ada tanda lengkungnya karena saya tidak berada lagi di directory home. Lalu kenapa sih kalau sudah tidak di directory home tetapi masih ada tulisan home-nya? Jadi teman-teman, itu menandakan kalau home directory di user biasa dan home directory di root itu berbeda. Oke, di sini saya akan masuk ke home directory-nya root dengan perintah cd spasi /root. Langsung saja kita enter teman-teman. Nah, kalian bisa lihat sendiri tanda lengkungnya ini sudah ada kembali dan itu menandakan kalau saya sedang di home directory-nya root. Oke, dan untuk keluar dari root ini kalian bisa dengan perintah exit lalu kita enter. Oke, di sini kita sudah kembali ke user biasa ya teman-teman. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu password root pada Ubuntu. Jadi kita ingat kembali nih teman-teman, pada saat proses instalasi Debian itu kan kita sudah ada parameter yang menyuruh kita untuk memasukkan password untuk rootnya. Nah, sedangkan beda nih pada Ubuntu. Kalau saat proses instalasi Ubuntu itu nggak ada parameter sama sekali yang menyuruh kita untuk memasukkan password untuk rootnya. Jadi di materi ketiga ini kita akan membuat sendiri password untuk rootnya. Dan kalian bisa buka VirtualBox sekarang. Kemudian kita running Ubuntu servernya. Oke, seperti biasa ini kita login. Nah, kalau di Debian dan Ubuntu itu kan kita bisa menggunakan perintah su untuk rootnya. Su, terus kita enter. Kemudian kita bisa menggunakan password untuk masuk ke rootnya. Sedangkan kalau di Ubuntu nih, kita kan belum tahu password dari root kita apa, dan kita juga belum buat. Jadi di sini kita bakal nggak tahu kita akan masukkan password apa. Dan kita bisa memasukkan atau membuat passwordnya dengan perintah sudo passwd. Langsung saja kita enter teman-teman. Nah, di sini kita tidak akan langsung untuk membuat password rootnya teman-teman. Di sini kita memasukkan password user kita terlebih dahulu. Enter. Nah, kemudian disinilah kita akan membuat password untuk rootnya. Oke, di sini kalian bisa membuat passwordnya.
Dan ketika kita menulis passwordnya itu memang tidak muncul ya teman-teman. Jadi akan kosongan seperti ini saja. Lanjut kita akan enter. Dan di sini kita diharuskan untuk konfirmasi password tadi. Ketik lagi passwordnya, lalu enter. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk membuat password rootnya nih teman-teman. Oke, jika sudah membuat password, kita langsung saja masuk ke hak akses rootnya dengan perintah lalu kita enter. Nah, dan disinilah kita masukkan password root yang sudah kita buat tadi. Enter. Oke, setelah itu kita bisa cek lokasi dulu untuk mengetahui kita sedang berada di mana dengan perintah pwd. Enter. Oke, di sini saya masih berada di home/isnuke. Dan saya akan masuk ke rootnya dengan perintah cd /root. Kita bisa enter teman-teman. Nah, di sini saya sudah berhasil untuk masuk ke hak akses rootnya nih teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Cukup di sini saja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.